Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trianur Azla dan saya di sini akan membahas mengenai usia perkawinan dalam hukum keluarga perbandingan antar negara. Usia perkawinan dalam hukum keluarga perbandingan antar negara. Yang pertama, kita akan bahas usia perkawinan di Pakistan. Di Pakistan, minimum untuk menikah untuk perempuan dan laki-laki adalah 18 tahun. Hukum Islam memungkinkan perkawinan sebelum usia ini dengan persetujuan wali dan hakim. Dan minimum pernikahan dalam hukum Islam adalah 16 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki. Aturan hukum Pakistan tentang pernikahan didasarkan pada hukum Islam dan undang-undang sekuler. Usia minimum pernikahan di Pakistan diatur oleh undang-undang dan hukum. Faktor sosial seperti tradisi dan tekanan keluarga juga berperan dalam menentukan usia pernikahan. Selanjutnya, usia perkawinan di Turki. Di Turki, untuk laki-laki dan perempuan, batas minimum umur pernikahannya yaitu 18 tahun. Ada pengecualian untuk pernikahan dini dengan persetujuan pengadilan. Aturan ini juga didasarkan pada hukum Islam. Di Turki, pernikahan dini di bawah usia 18 tahun dapat diizinkan dengan persetujuan orang tua atau wali mereka. Praktik perkawinan dini masih terjadi di beberapa wilayah Turki, terutama di pedesaan. Dan faktor ekonomi, status sosial, dan tekanan keluarga juga dapat menjadi alasan pernikahan dini. Itulah usia perkawinan di Turki. Dan selanjutnya, kita akan membahas usia perkawinan di Indonesia. Di Indonesia, untuk laki-laki dan perempuan, minimum untuk menikah yaitu umur 19 tahun. Usia pernikahan minimum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam undang-undang, aturan usia minimum perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengecualian pernikahan dini dengan dispensasi pengadilan mungkin diizinkan dalam kondisi tertentu, dan pertimbangannya usia pernikahan minimum di Indonesia mempertimbangkan aspek kematangan fisik dan mental calon mempelai. Itulah usia perkawinan di Indonesia. Dan selanjutnya, mari kita bahas usia perkawinan di Malaysia. Di Malaysia, untuk laki-laki dan perempuan minimum menikah yaitu pada umur 18 tahun. Namun, ada pengecualian untuk pernikahan dini dengan persetujuan wali dan hakim syariah. Dalam peraturan Islam, hukum Islam mengatur usia perkawinan minimum dan memberikan kewenangan kepada wali dan hakim syariah untuk memberikan izin pernikahan dini. Dalam Undang-Undang Malaysia, perkawinan tahun 1976 menetapkan usia minimum untuk menikah. Dan di Malaysia, pertimbangannya yaitu kematangan fisik, mental, dan ekonomi calon mempelai menjadi pertimbangan utama dalam menikah. Sedangkan usia perkawinan di Brunei yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki, dan aturan ini didasarkan pada hukum Islam dan hukum keluarga Brunei. Dan dalam hukum Islam Brunei mengatur usia perkawinan minimum dan memberikan kewenangan kepada wali dan hakim syariah untuk memberikan izin pernikahan dini. Dan di Brunei, kesehatan fisik, mental, dan ekonomi calon mempelai juga dipertimbangkan. Usia perkawinan di Mesir. Di Mesir, usia minimum untuk menikah adalah 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Usia minimum ini sudah diatur dalam Kode Keluarga Mesir tahun 1948. Adat istiadat setempat juga mempengaruhi batas usia pernikahan, dan kesehatan fisik, mental, dan ekonomi calon mempelai juga dipertimbangkan di Mesir. Persetujuan pernikahan dini dapat diizinkan dengan persetujuan pengadilan dan wali. Usia perkawinan di Aljazair. Usia minimum untuk menikah di Aljazair yaitu pada 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Usia minimum ini diatur dalam Kode Keluarga Aljazair tahun 1984. Dalam Kode Keluarga Aljazair tahun 1984 menetapkan usia minimum pernikahan, dan kesehatan fisik, mental, dan ekonomi calon mempelai juga menjadi pertimbangan di Aljazair. Di Aljazair, pernikahan dini dapat diizinkan dengan persetujuan pengadilan dan wali. Usia perkawinan di Tunisia. Di Tunisia, untuk laki-laki dan perempuan, usia minimumnya yaitu pada umur 18 tahun, dan usia minimum ini sudah diatur oleh Kode Keluarga dan Tunisia tahun 1956.
dan konsep baligh dalam Islam menjadi pertimbangan dalam menentukan usia perkawinan. Dan kesehatan mental, fisik, dan ekonomi calon mempelai juga dipertimbangkan di Tunisia. Pernikahan dini dapat diizinkan dengan persetujuan pengadilan dan wali. Selanjutnya di Maroko. Di Maroko, usia minimum untuk laki-laki yaitu 18 tahun dan perempuan 15 tahun. Meskipun demikian, pernikahan di bawah usia 21 tahun memerlukan izin wali. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas materi mengenai nafkah anak pasca kedua orang tua bercerai. Yang pertama, kita akan membahas definisi dan ruang lingkup hukum keluarga. Definisi hukum keluarga adalah cabang ilmu hukum yang mengaturkan hubungan antar anggota keluarga meliputi perkawinan, perceraian, waris, dan aspek lainnya. Dan ruang lingkupnya yaitu hukum keluarga meliputi berbagai aspek kehidupan keluarga, mulai dari pembentukan keluarga, hak dan kewajiban anggota keluarga, hingga berakhirnya ikatan perkawinan. Selanjutnya, aturan perundang-undangan tentang nafkah anak pasca bercerai di Pakistan. Pertama, landasan hukum utama hukum keluarga di Pakistan setelah merdeka adalah Muslim Family Law Ordinance tahun 1961. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk persoalan keluarga, termasuk hak asuh dan nafkah anak. Dalam pasal 9 menegaskan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anak, baik selama pernikahan berlangsung maupun setelah perceraian. Yang kedua, kemudian Undang-Undang Guardians and Ward Act 1890 mengatur hak asuh anak dan memastikan kepentingan terbaik anak, termasuk hak untuk menerima nafkah. Dan yang ketiga, di Pakistan, aturan mengenai nafkah anak pasca perceraian diatur berdasarkan hukum Islam yang diterapkan dalam sistem hukum negara tersebut, serta hukum keluarga yang berlaku. Ada beberapa ringkasan aturan perundang-undangan dan praktik terkait. Yang pertama, ada prinsip dasar dalam hukum Islam, dan ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, tanggung jawab ayah. Dalam hukum Islam, tanggung jawab utama untuk memberikan nafkah kepada anak-anak terletak pada ayah, meskipun hak asuh anak mungkin diberikan kepada ibu. Selanjutnya, yang kedua, jenis nafkah. Nafkah meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Yang kedua, penetapan besaran nafkah, dan ini juga dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, pengadilan syariah atau pengadilan keluarga. Jika ada perselisihan tentang besaran nafkah, pengadilan memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah berdasarkan kemampuan finansial ayah dan kebutuhan anak. Yang kedua, tidak ada standar tetap mengenai besaran nafkah, biasanya ditentukan secara individual berdasarkan kasus per kasus. Dan untuk selanjutnya yaitu durasi kewajiban nafkah sampai anak dewasa. Ayah bertanggung jawab memberikan nafkah sampai anak mencapai usia dewasa, yang biasanya dianggap pada umur 18 tahun. Namun, jika anak masih membutuhkan dukungan finansial, contohnya untuk pendidikan, kewajiban dapat diperpanjang. Selanjutnya, kita akan membahas aturan perundang-undangan tentang nafkah anak pasca bercerai di Turki. Di Turki, aturan perundang-undangan terkait nafkah anak setelah perceraian diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Sipil Turki dan peraturan hukum keluarga lainnya. Adapun ketentuan mengenai nafkah anak pasca perceraian diatur dalam konteks hak asuh anak dan kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak. Undang-Undang The Ottoman Law of Family Right atau konon Qorar al-Hukuk al-Ailah al-Utsmaniyah ini meski tidak kodifikasi masalah waris, namun ini adalah terobosan awal bagi perkembangan hukum keluarga di dunia Islam yang dibuat pada tahun 1917. Di Turki, kewajiban nafkah anak setelah perceraian baik ayah maupun ibu memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak mereka. Hal ini tercantum pada pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Sipil Turki, mengatur kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak mereka. Pasal ini menyatakan bahwa orang tua harus memenuhi kebutuhan anak secara adil, sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Dalam pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Sipil Turki mengatur kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak-anak mereka setelah perceraian.
Adapun bunyi pasal 364 dalam bahasa Turki yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berbunyi, perawatan dan pendidikan anak orang tua meskipun telah bercerai tetap bertanggungjawaban untuk perawatan dan pendidikan anak-anak mereka. Orang tua berkewajiban untuk membayar biaya perawatan anak-anak mereka secara adil, berdasarkan usia, kondisi kesehatan, dan kebutuhan pendidikan anak. Tanggung jawab ini berlangsung sampai anak mencapai kemerdekaan, seperti setelah mencapai usia dewasa atau terus melanjutkan pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aturan perundang-undangan tentang nafkah anak pasca bercerai di Indonesia. Di Indonesia, masalah nafkah anak pasca perceraian diatur oleh berbagai ketentuan hukum yang mencakup hukum keluarga, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Perdata. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan dasar hukum mengenai hak-hak anak setelah perceraian. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa dalam hal perceraian, hakim dapat memutuskan mengenai hak asuh anak dan kewajiban memberikan nafkah untuk anak yang berada di bawah asuhan orang tua. Adapun pada pasal 41 bunyinya yaitu ayah dan ibu bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anak mereka sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing, meskipun mereka sudah bercerai. Dan yang kedua, pasal 44 yang berbunyi dalam hal perceraian, pengadilan juga dapat menentukan siapa yang akan memperoleh hak asuh anak dan bagaimana kewajiban memberikan nafkah. Dan kemudian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perhatian yang lebih besar kepada hak-hak anak, termasuk dalam konteks nafkah pasca perceraian. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari pengasuhan dan perawatan yang baik dari orang tua mereka. Adapun pasalnya, yaitu pada pasal 7 yang bunyinya, setiap anak berhak memperoleh nafkah dari orang tua termasuk setelah perceraian. Dan yang kedua, adapun pada pasal 11 yang berbunyi orang tua wajib memberikan pemeliharaan dan pendidikan yang layak kepada anak-anak mereka meskipun orang tua sudah bercerai. Selanjutnya, adapun aturan perundang-undangan tentang nafkah anak pasca perceraian di Malaysia. Nafkah anak pasca perceraian di Malaysia diatur beberapa undang-undang utama, baik di bawah sistem pengundang syariah atau untuk pasangan muslim maupun sistem sivil. Untuk pasangan bukan muslim, berikut adalah ringkasan aturan-aturan yang relevan. Yang pertama ada Akta Undang-Undang Keluarga Sipil 1976. Bagi pasangan yang bukan beragama Islam, Akta Undang-Undang Keluarga 1976 mengatur perkara berkaitan dengan nafkah anak setelah perceraian. Menurut akta ini, kewajiban nafkah anak selesai perceraian salah seorang ibu atau bapak yang berpisah wajib memberikan nafkah kepada anak-anak mereka. Selanjutnya, penentuan nafkah. Pengadilan akan menentukan jumlah nafkah yang perlu diberikan berdasarkan keperluan anak dan kemampuan kewenangan pihak yang wajib menanggung nafkah. Dan kehendak pengadilan. Dalam menentukan jumlah nafkah, mahkamah akan mengambil kira beberapa faktor termasuk umur anak, tahap pendidikan, dan keperluan perobatan. Selanjutnya, penyelesaian di mahkamah. Jika terdapat perselisihan berkenaan jumlah nafkah atau jika pihak yang wajib memberi nafkah gagal membayar, pihak yang menerima nafkah boleh menfailkan tuntutan di mahkamah. Dan selanjutnya, dalam Akta 164, peruntukan berkenaan nafkah anak pasca perceraian berbunyi antara lain sebagai berikut. Section 91, Perintah Nafkah Anak. Section 91 nomor 1, mahkamah boleh memberikan seorang ibu atau bapak yang telah bercerai untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yang berada di bawah jagaan salah seorang daripada mereka. Dan Section 91 nomor 2, mahkamah boleh menentukan jumlah nafkah yang perlu dibayar dengan mempertimbangkan kemampuan kewenangan dan keperluan anak-anak. Mahkamah boleh membuat keputusan yang berbeda mengikuti umur dan keperluan pendidikan anak-anak. Dan petikan Section 91 nomor 1, mahkamah boleh membuat perintah bagi pembayaran nafkah kepada anak-anak yang memerlukan berdasarkan apa yang dipikirkan
sesuai oleh mahkamah untuk memenuhi keperluan anak tersebut, sama ada secara bulanan atau pada suatu masa tertentu. Dan ada Section 93, kehendak mahkamah dalam penentuan nafkah. Mahkamah akan mengambil kira beberapa faktor, termasuk umur anak, tahap pendidikan, keperluan khas sekiranya ada, serta tahap kewenangan ibu atau bapak dalam menentukan jumlah nafkah. Dalam petikan Section 93 nomor 2, dalam membuat keputusan tentang nafkah anak, mahkamah hendaklah mengambil kira segala keadaannya yang berkenaan, termasuk kebajikan dan keperluan anak serta kemampuan pihak yang diwajibkan membayar nafkah. Pada nomor 2 ada Akta Mahkamah Syariah, yaitu wilayah-wilayah persekutuan pada tahun 1998. Untuk pasangan yang beragama Islam, Akta Mahkamah Syariah dan Undang-Undang Keluarga Islam mengatur nafkah anak selepas perceraian. Ada beberapa ketentuannya, yaitu Section 55, nafkah anak. Section 55 pada nomor 1, bapak wajib memberi nafkah kepada anak-anak yang berada di bawah jagaan ibu atau penjagaan mereka selepas perceraian, termasuk untuk keperluan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan lain-lainnya. Dan ada Section 55 nomor 2, mahkamah boleh memerintahkan bapak untuk memberikan nafkah kepada anak yang sudah dewasa jika anak tersebut masih dalam pendidikan atau dalam keperluan khas. Dalam petikan Section 55 nomor 1, bapak adalah berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak yang berada di bawah jagaan ibu mereka setelah perceraian, meliputi keperluan kehidupan seperti makanan, pakaian, perumahan, dan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan bapak. Adapun Section 58, perintah nafkah. Section 58, Mahkamah Syariah berhak untuk membuat perintah mengenai pembayaran nafkah anak, termasuk menetapkan jumlah nafkah yang perlu dibayar, serta mengambil tindakan sekiranya terdapat kegagalan dalam pembayaran nafkah. Dalam petikan Section 58, yaitu Mahkamah Syariah boleh membuat perintah bagi pembayar nafkah kepada anak yang diperlukan oleh ibu dan bapak mengikuti jumlah yang diputuskan oleh mahkamah setelah mempertimbangkan segala aspek keperluan dan kemampuan kewenangan pihak yang diwajibkan memberi nafkah. Adapun maksud Akta Mahkamah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1998 untuk pasangan yang beragama Islam, Akta Mahkamah Syariah dan Undang-Undang Keluarga Islam mengatur nafkah anak selepas perceraian. Yang pertama ada tanggung jawab nafkah. Bapak diwajibkan memberikan nafkah kepada anak-anak selepas perceraian, walaupun jika ibu mempunyai hak penjagaan. Dan yang kedua, hak ibu untuk meminta nafkah. Ibu berhak untuk menuntut nafkah anak daripada bekas suami jika dia tidak melaksanakannya secara sukarela. Dan yang ketiga ada tuntutan nafkah. Jika berlaku pertikaian atau kegagalan membayar nafkah, ibu boleh membuat permohonan di Mahkamah Syariah untuk menuntut nafkah. Dan yang keempat ada kadar nafkah. Seperti dalam sistem sivil, mahkamah akan menilai keperluan anak-anak serta kemampuan kewenangan bapak sebelum menentukan jumlah nafkah. Untuk selanjutnya ada aturan perundang-undangan tentang nafkah anak pasca cerai di Brunei. Di Brunei Darussalam, aturan perundang-undangan mengenai nafkah anak pasca perceraian diatur di bawah Undang-Undang Keluarga Islam dan beberapa peruntukan lain yang berkaitan. Di Brunei, pasangan yang beragama Islam tertakluk kepada Undang-Undang Keluarga Islam 2010, manakala bagi pasangan yang bukan beragama Islam, mereka tertakluk kepada peraturan di bawah Akta Keluarga Sivil Brunei. Yang pertama ada Undang-Undang Keluarga Islam pada nomor 19 tahun 2010, yaitu petikan Section 59 nomor 1. Seorang bapak yang bercerai dengan ibu, anak-anak mereka diwajibkan memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut, mengikuti keperluan mereka yang meliputi makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan keperluan lain yang sesuai dengan umur dan keadaan anak. Pada Section 59, tanggung jawab pemberi nafkah anak maksudnya. Section 59 nomor 1. Bapak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yang berada di bawah jagaan ibu mereka setelah perceraian, termasuk untuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perubatan. Section 59 nomor 2. Nafkah anak hendaklah diberikan sehingga anak mencapai umur baligh atau 18 tahun.
sekiranya anak tersebut masih dalam pendidikan atau dalam keperluan khas. Nafkah boleh diteruskan sehingga mencapai umur yang lebih dewasa. Selanjutnya, adapun aturan perundang-undangan tentang nafkah anak pasca cerai di Mesir. Undang-undang keluarga Mesir adalah undang-undang utama yang mengatur perkara berkaitan dengan nafkah anak selepas perceraian di kalangan pasangan beragama Islam. Undang-undang ini mengutamakan kepentingan kebajikan anak-anak selepas perceraian dan menekankan kewajiban bapak untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yang berada di bawah penjagaan ibu. Adapun tanggung jawab nafkah oleh ayah. Yang pertama, nafkah anak. Selepas perceraian, ayah adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anak mereka yang masih di bawah penjagaan ibu. Nafkah ini meliputi keperluan asas seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Dan yang kedua, umur maksimum untuk nafkah. Nafkah anak harus dibayar sehingga anak mencapai umur 15 tahun. Selepas itu, jika anak tersebut memerlukan nafkah, contohnya masih belajar atau dalam keadaan kesehatan yang memerlukan, nafkah boleh diteruskan sehingga anak tersebut mampu berdikari. Dan yang ketiga, petikan dari undang-undang. Nafkah akan diteruskan kepada anak yang lebih tua dari usia 15 tahun jika mereka masih berada dalam pendidikan atau memerlukan penjagaan khas. Selanjutnya, pembahasan mengenai aturan perundang-undangan tentang nafkah anak pasca cerai di Aljazair. Undang-Undang Keluarga Aljazair. Undang-Undang Keluarga Aljazair pertama kali diubah pada tahun 1984 dengan beberapa pindanaan yang dibuat kemudian. Undang-undang ini mengatur hubungan keluarga, perceraian, nafkah anak, dan hak penjagaan berdasarkan prinsip syariah Islam. Petikan dari Code de la Famille, yaitu ayah adalah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang berada di bawah penjagaan ibu mereka selepas perceraian, sehingga anak mencapai usia dewasa atau mencapai keadaan yang membolehkan mereka berdikari. Selanjutnya, nafkah anak. Di bawah Code de la Famille, bapak adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anak selepas perceraian. Nafkah ini meliputi keperluan asas seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Secara umum, Code de la Famille Aljazair berpegang pada prinsip-prinsip syariah Islam mengenai anak pasca perceraian. Dalam hal ini, nafkah anak adalah bertanggung jawab untuk ayah yang harus memberikan nafkah untuk keperluan asas anak-anaknya, dan ibu mempunyai hak untuk memelihara anak-anak yang masih kecil dan memastikan anak-anak mendapat nafkah yang mencukupi. Dan selanjutnya, keperluan nafkah termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan pendidikan. Nafkah juga merangkumi rawatan perbuatan jika diperlukan oleh anak. Selanjutnya ada aturan perundang-undangan tentang nafkah anak pasca cerai di Tunisia. Aturan mengenai nafkah anak selepas perceraian diatur oleh Undang-Undang Keluarga Tunisia yang berdasarkan prinsip syariah Islam, tetapi dengan pengaruh sekular yang lebih kuat berbanding negara-negara Islam lainnya. Undang-Undang Keluarga Tunisia. Undang-undang ini yang mengatur status keluarga dan perceraian di Tunisia. Undang-undang ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1956 dan telah mengalami beberapa pindanaan yang terakhir pada tahun 1993. Adapun petikan dari CSP, yaitu ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anak yang berada di bawah penjagaan ibu setelah mereka perceraian, yang mencakup keperluan asas seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan rawatan perobatan. Di Tunisia, pasal 54-57 Undang-Undang 1956 mengatur hak dan kewajiban orang tua dan wali terhadap pemeliharaan anak. Selain itu, di Tunisia, nafkah dalam berkeluarga bukan hanya kewajiban suami, melainkan juga kewajiban istri. Pasal 23 CPS berbunyi, istri harus berpartisipasi dalam menafkahi keluarga jika ia memiliki harta. Selanjutnya, kita akan mengetahui aturan perundang-undangan tentang nafkah anak pasca cerai di Maroko. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1956 tentang hukum keluarga di Maroko dikenal sebagai Mudawwana al-Usra atau Kode Keluarga, mengatur berbagai aspek dari hukum keluarga termasuk nafkah anak pasca bercerai. Pada pasal 187 sampai 191 kewajiban nafkah, pasal 187 yang berbunyi
Nafkah adalah kewajiban yang dibebankan kepada seorang untuk memenuhi kebutuhan pihak lain dalam keadaan tertentu, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, dan pendidikan anak sesuai dengan kemampuannya dan kebutuhan penerima. Dan pada pasal 188 yang berbunyi, kewajiban nafkah ditanggung oleh ayah terhadap anak-anaknya sebagai anak mampu secara finansial atau hingga anak perempuan menikah. Dan pada pasal 189 yang berbunyi, besaran nafkah ditentukan berdasarkan 3 faktor, yaitu kebutuhan pihak yang berhak menerima nafkah, kemampuan finansial pihak yang wajib memberikan nafkah. Selanjutnya, pada pasal 190 yang berbunyi, pengadilan dapat memutuskan besaran nafkah sesuai bukti-bukti yang tersedia, dan keputusan tersebut dapat diubah sesuai perubahan situasi finansial atau kebutuhan anak. Dan pada pasal 191 yang berbunyi, jika pihak yang bertanggung jawab tidak memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat memaksa membayar nafkah melalui penyitaan aset, pemotongan pendataan, atau mekanisme lain sesuai hukum. Pada pasal 198 hak asuh dan nafkah yang berbunyi, nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab ayah meskipun hak asuh diberikan kepada ibu atau wali lainnya. Tanggung jawab ini tidak bergantung pada pihak yang memiliki hak asuh. Dan selanjutnya pada pasal 204 yaitu perpanjangan nafkah yang bunyinya, kewajiban nafkah tetap berlaku bagi anak yang belum mampu mandiri, termasuk dalam situasi kebutuhan khusus atau disabilitas, tanpa batas waktu tertentu. Mudawana ini menyeimbangkan antara prinsip hukum syariah dan realitas sosial modern. Dan inilah pembahasan mengenai aturan perundang-undangan tentang nafkah anak pasca cerai di beberapa negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.